Bahas Tuhan, Amanda Manopo berjuang. Walaupun kita melihatnya dan terlihat baik-baik saja. Ya, semua orang punya pergumulan, walaupun kadang kelihatannya sedang baik-baik saja. Sama seperti artis cantik satu ini, Amanda Manopo. Amanda Manopo tiba-tiba menuliskan pesan sedih di Instagram pribadinya. Mantan kekasih dari Billy Saputra itu menyinggung satu dunia yang membenci seseorang, namun ia diingatkan bahwa Tuhan selalu ada. Bukan hanya itu, Amanda Manopo lalu membahas sebuah masalah yang tidak mudah untuk dihadapi olehnya. Seperti apa? Atau kita intip kesaksian berikut ini. Amanda Manopo menuliskan pesan sedih di Instagramnya. Ia menyinggung jika satu dunia memenuhi atau memusuhi seseorang dan merasa tidak ada lagi yang dipercaya. Meski demikian, Amanda mengingatkan bahwa adanya Tuhan yang selalu baik kepada hambanya. Ya, luar biasa, Tuhan selalu ada untuk kita. Apalagi untuk hamba-hamba yang selalu berseru kepadanya dan yang mengandalkannya. Ketika satu dunia memusuhimu, ketika tidak ada lagi yang bisa kamu percaya, ketika kamu merasa tidak ada yang bisa dibenahi, ingat selalu bahwa Tuhan selalu baik. Tulis Amanda Manopo di Instagram Story. Iya, luar biasa apa yang ditulis oleh Amanda Manopo. Bahwa manusia bisa meninggalkan kita dan kita bisa kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Bahkan mungkin banyak masalah yang menghadapi hidup kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu baik bagi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian Amanda Manopo menyatakan hal-hal yang hancur akan digantikan dengan hal yang lebih indah oleh Tuhan. Oleh karenanya ia berpesan untuk selalu sabar. Iya, kehidupan manusia tidak akan selalu terpuruk. Kehidupan manusia bagaikan roda yang berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Namun kalau misalnya kita tetap bersama dengan Tuhan, kita akan tetap merasa kuat dan kita tidak akan pernah merasa down. Lantas dia mengatakan bahwa semua yang hancur akan digantikan dengan yang baru, yang jauh lebih indah. Apa yang menyakiti akan diganti hari yang akan membahagiakan. Sabar, tandasnya. Iya, semua orang yang sabar, semua orang yang menanti jawaban Tuhan itu jauh lebih baik daripada terburu-buru. Karena sikap terburu-buru akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Tetapi kalau kita sabar menanti waktunya Tuhan, caranya Tuhan, jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan, itu akan sangat indah dan memuaskan. Tidak akan ada yang dirugikan, tetapi semuanya akan bahagia tepat pada waktunya. Pada postingan Fred, Amanda Manopo mengunggah fotonya yang tengah menangis dengan pakaian serba hitam dalam sebuah adegan di sinetron. Ia lalu menyinggung sedang menghadapi sebuah masalah yang tidak mudah. Dan dia berkata, "Aku tahu ini bukan suatu hal yang gampang untuk dihadapi." Pungkas artis berusia 23 tahun tersebut. Meski demikian, Amanda Manopo mengucapkan terima kasih karena telah berjuang dengan sekuat tenaga, karena telah memperlihatkan kondisinya yang baik-baik saja. Tetapi kamu sudah berjuang,
dan berusaha sekuat tenaga untuk terlihat baik-baik saja. Terima kasih. Aku tutup Amanda Manopo. Ya, puji nama Tuhan. Kekuatan itu jauh lebih penting yang kita butuhkan dalam hidup. Tanpa kekuatan kita tidak akan mampu. Banyak orang ambil jalan pintas mengakhiri hidup karena tidak ada kekuatan dalam hidup mereka. Meski banyak tantangan yang dihadapinya dan membuat dia sedih, tetapi Amanda Manopo kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Alasan Amanda Manopo makin dekat dengan Tuhan setelah ibunya meninggal. Dia mengatakan mengalami perubahan sikap setelah ibunya tercinta meninggal dunia. Dia semakin dekat dengan Tuhan. Ya, semua orang yang percaya harus semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai hanya karena pekerjaan kita menjauh daripada Tuhan. Amanda Manopo tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan dan bangkit menyongsong hari baru menjadi lebih baik. Selama 11 bulan terakhir ini, dia terpuruk atas kepergian sang ibunda untuk selama-lamanya. Dia mengatakan butuh 11 bulan saya galau karena kepergian mami, kata Amanda Manopo. Ketika diketahui dalam pembukaan bisnisnya di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Selama hampir setahun ini Amanda selalu berkubang air mata karena sosok perempuan yang dekat dengannya sudah tiada. Pasti ketika seseorang yang saya cintai pergi, pasti ada sedih. Saya pelindungku hilang satu, ucapnya. Tapi wanita 23 tahun itu enggan terus-menerus meratapi kepergian ibunya. Dia ingin bangkit kembali dengan berbagai cara. Dia bangkit kembali setelah mencari ketenangan dengan mendekati Tuhan dan pelayanan. Ya, puji Tuhan, ketenangan hanya ada di dalam Yesus. Kalau kita tidak ada di dalam Yesus, maka kita tidak akan move on, ya, atau melupakan masalah yang sedang terjadi. Tetapi luar biasa, Amanda Manopo merasakan damai dan ketenangan ketika dia kembali dekat dengan Tuhan dan para pelayan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Iya, ketenangan kelegaan hanya ada pada Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan ketenangan, kedamaian, tetapi Yesus bisa memberikannya itu dengan cuma ketika kita datang kepadanya. Biasanya saat libur, syuting, atau minggu yang biasanya diisi dengan kegiatan duniawi, kini mendatangi gereja. Iya. Amanda Manopo mengakui bahwa selama ini dia terus bekerja, bahkan hari Minggu pun dia bekerja. Tetapi setelah ditinggal sang ibunda kembali ke pangkuan Abraham, dia kembali untuk setia kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, tindakan yang bagus tidak terlambat. Bahkan kita pernah dengar isu bahwa dia hendak pindah agama karena berpacaran dengan laki-laki atau artis yang berbeda agama. Dia mengatakan karena memang sebelum mami meninggal, dia meminta aku dekat dengan Tuhan, ujarnya. Ya, sang ibunda yang mengingatkannya untuk ingat Tuhan, karena ibundanya ingin yang terbaik baginya. Jangan sampai popularitas karena keartisannya dan kesibukannya membuatnya menjauh daripada Tuhan. Dan tentunya nasihat orang tua adalah nasihat yang terbaik. Menurutnya ada satu kejadian yang menyadarkannya agar mendekati Tuhan. Sebelum melakukan pelayanan,
Mami datang ke mimpi saya, terus Mami memeluk saya dan senyum ke saya. Katanya lagi, kedekatannya dengan Tuhan itu sebagai hadiahnya untuk menyambut setahun meninggalnya Heni Manopo atau sang ibunda daripada Amanda Manopo. Dia mengatakan, Juli besok setahun, Mami gak ada. Bulan depannya Mami ultah. Jadi saya memberikan kado spesial, ujar bintang sinetron Ikatan Cinta itu. Ya, harapannya kita bukan sementara, bukan hanya sebuah hadiah yang berlaku untuk satu hari saja lalu kemudian sirna, tetapi terus-menerus Amanda Manopo berubah. Sebagai sesama umat Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita saling mendoakan. Yang kuat mendoakan yang lemah, memberi motivasi melalui doa supaya Roh Kudus bekerja dalam hati mereka untuk tetap setia. Dan itu adalah tugas kita. Dia menganggap dirinya bisa sampai menjadi artis terkenal dan kini memiliki bisnis kuliner berkat doa dan usaha ibunya. Apapun yang dilakukan oleh anak tentu disupport oleh orang tua, didukung oleh orang tua. Selama yang dilakukan anak itu benar dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika ibundanya meninggal dunia, Amanda Manopo kerap ditimpa berbagai kesulitan yang tidak bisa dihindarinya. Ya, kita masih lajang, kita butuh orang tua. Ketika kita sudah berkeluarga, kita butuh pasangan. Jadi dalam hal ini, Amanda Manopo yang sendiri sangat membutuhkan sang ibunda. Tentunya selalu curhat tentang masalah yang dihadapinya. Tetapi kini sudah tak ada. Maka tentunya harapan kita datang saja pada Yesus. Dia adalah sumber jawaban daripada setiap persoalan yang kita hadapi. Masalahnya kayak keuangan, karir, percintaan, dan lain-lainnya. Justru masalahnya ada aja, tapi aku hadapi dengan diam sampai masalah itu menumpuk, ujarnya. Untuk menenangkan dirinya, Amanda Manopo berdoa dan meminta jalan keluar kepada Tuhan atas masalahnya. Ya, keputusan yang tepat. Sesuai dengan firman Tuhan dan janji Tuhan. Siapa yang berbeban berat datang kepada Yesus, dia akan berikan kelegaan. Lanjut dia mengatakan alasannya sudah tidak ada lagi ibundanya sebagai tempat berkeluh kesah, hingga mendekati Tuhan sebagai jalan keluarnya. Iya, orang tua kadang hanya bisa memberi nasihat. Mereka bisa membantu hanya sebatas apa yang mereka mampu. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan itu luar biasa. Jadi yang pertama adalah datang kepada Tuhan, lalu kemudian kepada orang tua. Jangan pernah kita nomor duakan Tuhan. Tuhan adalah sumber segalanya. Tetapi kalau kita jauh daripada Tuhan, maka tentunya keluarga, orang tua yang akan mengingatkan kita. Bahkan siapa saja Tuhan akan pakai untuk mengingatkan kita. Itulah sebabnya belajar untuk sabar, miliki hati hamba. Karena orang yang memiliki hati hamba punya telinga seorang murid yang bisa mendengarkan nasihat yang baik dari siapa saja. Baik mungkin nasihat itu datang dari orang yang umurnya masih di bawah, ataupun sebaya, ataupun orang yang usianya lebih dewasa daripada kita. Tetap semangat Amanda Manopo, doa kami menyertaimu. Dan tetap menjadi berkat dalam karirmu, dan terus menjadi berkat saksi Kristus dimanapun berada. Jangan sungkan atau takut untuk menyebut nama Tuhan Yesus di depan publik, agar banyak orang melihat bahwa
Mano Manopo bukanlah artis yang murahan, bukanlah artis yang gampangan, bukanlah artis yang tidak punya pendirian, tetapi artis yang memiliki Tuhan yang dahsyat di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Kita akan jumpa kembali di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.